Kemenangan Prabowo Gibran bakalan berdampak besar pada dunia otomotif. Pengaruh kemenangan Prabowo Gibran versi quick count sangatlah kuat, khususnya di sektor ekonomi. Kepercayaan investor pada Prabowo Gibran yang sangat besar ini sudah mulai dirasakan. Efek Prabowo Gibran telah bikin saham meroket dan bikin IHSG cetak rekor. Berada di level tertinggi, indeks saham gabungan melonjak sesaat setelah hasil perhitungan cepat atau quick count yang menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dalam pemilihan Pilpres 2024. Hal ini jelas menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang sangat tinggi pada pasangan Prabowo dan Gibran, yang dimana tentu akan mendorong perekonomian di Indonesia. Kita tentu paham betul bahwa jika para investor percaya kestabilan di sini, maka modal akan banyak masuk ke tanah air, sehingga modal tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara ini. Tingkat kepercayaan negara lain dan antusias mereka terhadap Indonesia bisa dilihat dari para pemimpin dunia yang sudah merapat ke Prabowo Subianto. Sejumlah pemimpin sudah mengucapkan selamat dan mengakui kemenangan Prabowo dan Gibran. Sebut saja ada pemimpin Singapura, Australia, Sri Lanka, Malaysia, Uni Emirat Arab sudah memberikan selamat kepada Prabowo Subianto. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin juga sudah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto atas pencapaian kemenangan ini. Tidak ketinggalan pula Cina yang kini sudah mendeklarasikan bahwa mereka siap menjalin kerjasama untuk membangun mega proyek raksasa bersama Prabowo Gibran. Mengenai komitmen Cina, ini sudah diungkapkan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina yang dibuat dalam pernyataan tertulis. Mereka menyatakan bahwa Cina ingin melanjutkan kerjasama dengan Indonesia untuk membangun relasi yang memiliki rasa saling percaya. Cina mengaku sangat menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Mereka pun menyebut Indonesia sebagai tetangga yang karib. Negara raksasa seperti Rusia dan Cina yang terlebih dahulu mengucapkan selamat ini sepertinya membuat Amerika Serikat masih belum merapat ke Prabowo Subianto. Sepertinya ke depan Indonesia akan lebih akrab lagi dengan Rusia dan Cina. Kabar makin akrabnya Indonesia dan Cina tentu akan membuat mega proyek terus dilanjutkan dan akan makin besar dan makin masif. Sebelumnya sudah banyak proyek raksasa antara Indonesia dan Cina. Sebut saja ada Waduk Jati Gede, Tol Medan Kuala Namu, Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kawasan Industri Morowali, PT Gunbuster Nickel Industri. Proyek-proyek ini bernilai triliunan rupiah. Mega proyek Indonesia Cina tentu masih berlanjut, mengingat masih ada proyek kereta cepat Bandung Jakarta Surabaya yang tentu akan direalisasikan. Ada satu proyek besar lagi Indonesia Cina yang bisa bikin bangga pecinta otomotif. Diketahui tidak lama lagi Indonesia akan punya mobil dengan brand sendiri dengan kualitas yang baik serta teknologi yang canggih. Suatu negara besar bisa dilihat dari seberapa hebat industri otomotifnya. Sebut saja negara maju pasti akan kuat otomotifnya. Ada Jerman yang sudah memiliki BMW, Amerika Serikat dengan Tesla. Cina kini bisa bangga karena memiliki mobil listrik BYD. Jepang bangga dengan memiliki Toyota. Korea Selatan punya Hyundai. Setelah sukses gagal atau gagal sukses dengan produk mobil SMK-nya, ternyata Indonesia belum puas sampai di situ. Sesaat lagi kita akan punya industri otomotif yang kuat. Perlu digarisbawahi, Indonesia kali ini tidak butuh lagi Amerika karena kita sudah bisa maju tanpa mereka. Sekarang pun pabrik raksasa Cina sudah berebut masuk untuk berinvestasi dan membangun pabrik di Indonesia. Mulai dari pabrik Wuling, Chery dan tentunya brand mobil terlaris saat ini BYD yang kini sudah siap untuk bekerja sama dengan Indonesia.
Pemilihan berinvestasi di Indonesia sangatlah tepat karena Indonesia merupakan sumber utama bahan baku mobil listrik. Indonesia punya nikel yang merupakan komponen utama dalam baterai listrik. Nikel dinilai memiliki kandungan yang paling baik untuk baterai listrik meskipun masih ada kontroversi. Inilah yang menyebabkan mengapa Tesla sampai saat ini masih butuh nikel Indonesia. Tentunya ini akan menampar Amerika karena sebelumnya mereka bolak-balik telah mempermainkan Indonesia dengan maju mundurnya investor asing Tesla di tanah air, dan mereka malah memilih Malaysia ketimbang Indonesia. Masifnya kerjasama Indonesia dan Cina serta beberapa negara lain yang punya teknologi tinggi perihal industri otomotif, maka diprediksi kuat pada tahun 2026 Indonesia akan punya mobil listrik sendiri yang bukan hanya perakitannya saja, namun betul-betul hasil karya anak bangsa. Dengan brand Indonesia mengenai impian mobil listrik nasional, ini sudah disampaikan langsung oleh BCA. Mungkin sebagian orang masih skeptis mengenai kerjasama Indonesia-Cina yang kian masif dan bertanya-tanya apa untungnya kerjasama ini terhadap kemajuan industri otomotif di tanah air. Perlu diingat bahwa dalam kerjasama tersebut Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat, seperti akan ada alih teknologi, pembukaan lapangan pekerjaan dengan jumlah yang sangat besar. Itulah tadi informasi potensi dan kebangkitan Indonesia di industri otomotif. Kita optimis saja dan doakan saja Prabowo Gibran akan dapat melanjutkan program-program baik dari Presiden Joko Widodo, sehingga wacana Indonesia emas pada tahun 2045 benar-benar akan bisa terwujud.